Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat banyak perspektif, beberapa teori yang sudah diajukan oleh para tokoh, yang sudah diajukan oleh para ahli, khususnya para filosof, khususnya yang berhubungan dengan bencana. Jadi mungkin teman-teman mengalami 2-3 bulan terakhir ini betapa ramenya media sosial kita, betapa ramenya internet kita dengan para ahli, para tokoh, para ilmuwan, para pakar yang mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan konsep-konsep besar sehubungan dengan bencana, sehubungan dengan situasi tidak menyenangkan yang kita alami hari ini. Semua teori, semua konsep, semua gagasan insya Allah penting, asal tidak ekstrim. Ekstrim itu maksudnya begini, ada tokoh yang pendapatnya pesimis, ada tokoh yang pendapatnya optimis. Bagi saya wajar, karena perspektif itu ya selalu tidak bebas nilai. Tapi mohon tidak ekstrim, karena kalau pesimis itu ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang putus asa. Sebaliknya, kalau optimis juga ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang sembrono, tidak hati-hati. Jadi silahkan teman-teman diikuti, silahkan dikaji, silahkan ditelaah gagasan-gagasan, teori-teori, konsep-konsep yang berseliweran di sekitar kita. Cuma hati-hati juga agar tidak ekstrim. Setiap teori, setiap konsep itu ada konteksnya sendiri-sendiri, ada wadahnya masing-masing. Di satu situasi mungkin teori ini cocok, di situasi yang lain mungkin teori ini tidak terlalu sesuai. Maka ngaji ini nanti juga begitu. Ada beberapa teori, ada beberapa konsep. Pasti teori-teori dan konsep-konsep itu tidak semuanya cocok, tidak semuanya sesuai untuk hidup kita. Silahkan ditelaah, silahkan dicerna, silahkan dipilih mana yang sesuai. Tidak semuanya harus ditelan begitu saja. Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk digarisbawahi saja, tadi di depan saya bilang bahwa apapun jenis peristiwa, termasuk bencana, termasuk musibah, itu hakikatnya netral. Dia kita sebut bencana yang menyusahkan karena peristiwa itu membuat kita susah, membuat kita sengsara. Jadi letak kebencanaannya sebenarnya pada kesulitan kita, kesengsaraan kita. Makanya bencana alam itu kalau dia terjadi jauh misalnya dari jangkauan manusia, itu mungkin tidak terlalu kita ambil peduli. Kalau misalnya ada sebuah pulau terpencil, ada gunungnya meletus, ada laharnya, tapi kalau tidak menyentuh manusia kan, dan kita tidak sengsara, itu kita tidak ambil peduli dengan bencana itu. Tapi begitu bencananya menyangkut kesengsaraan kita, baru kita sebut dan kita pedulikan dia, dan kita beri label dia sebagai bencana alam. Jadi yang netral tadi kemudian melahirkan konotasi sebagai susah ketika melibatkan kesengsaraan manusia. Ternyata ada hubungannya juga dengan perspektif kita, tanggapan kita.
Nanti ada banyak teori yang menjelaskan ini, mengapa kok ada hubungannya dengan tanggapan kita terhadap bencana dan peristiwa itu. Oke, kita lihat beberapa teori yang berhubungan dengan bencana. Ini kesempatan ini kita menjelajahi teori-teori untuk menambah wawasan. Jadi ngaji kita ini memang sifatnya belajar, nambah wawasan. Semoga dengan semakin luasnya wawasan, semakin bijaksana kita mengambil keputusan dalam hidup. Oke. Yang pertama, ada perspektif, ada pandangan bahwa kalau tadi kita menyebut bencana itu karena hakikatnya menyusahkan kita, ada pandangan bahwa sebenarnya yang kita sebut menyusahkan itu, yang kita sebut merusak mungkin, yang kita sebut menghancurkan itu, hakikatnya adalah kebaikan. Bagi kaum agamawan tertentu, ada yang berpandangan bahwa bencana ini kan ketetapan Tuhan. Segala yang ditetapkan oleh Tuhan, insya Allah itu adalah kebaikan.